Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari Senin ini? Selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Pokoknya awal pekan harus semangat. Seperti aku di hari ini adalah aktivitas aku pagi hari tadi setelah masak buat bekal suami dan sarapan. Ini aku habis nyuci lumayan banyak ya teman-teman, karena hari Sabtu kemarin aku mudik ke tempat orang tua. Cuma semalam sih, cuman memang tetap biarpun semalam kalau yang namanya pergi-pergi atau mudik itu tetap ya cuciannya banyak, karena kita juga bawa baju ganti. Nah setelah dari rumah orang tua, siangnya itu aku pulang lagi ke rumah, tapi sebelum pulang ke rumah itu jemput bapak mertua yang lagi sakit dari opnam gitu ya. Alhamdulillah udah boleh pulang. Terus agak nunggu di situ karena memang suami itu ada urusan yang harus diselesaikan di tempat mertua, jadinya agak sore pulangnya. Terus sampai rumah tuh sore menjelang malam gitu teman-teman. Dan akhirnya tuh kayak kecapean gitu rasanya. Mungkin karena ini ya kebiasaan di rumah, terus seharian itu bepergian di luar gitu. Nggak tahu kenapa sih sekarang jadi kayak lebih cepet capek. Jadi untuk aktivitas di siang hari ini pun aku lakukan dengan lebih santai, tidak terlalu ngoyo, supaya kondisi tubuh juga jauh lebih segar ya. Kalau ngoyo biasanya wah bisa sakit nanti karena kecapean. Nah ini aku juga paginya habis rebus air, karena sekarang aku dan suami aku konsumsi air matang gitu ya teman-teman. Jadinya ngerebus sendiri kayak gini. Terus nyuci baju juga udah agak siangan gitu, nanti dijemurnya juga agak siangan, gak apa-apa lah ya, santai, gak usah terlalu gedebak-gedebuk. Kalau memang kondisi kita lagi kecapean gitu, sebenarnya masih fit sih, sehat alhamdulillah, tapi kan yang namanya capek kadang suka lemes gitu ya. Nah ini aku tambahin ke sini lagi. Biasanya untuk akhir-akhir ini, terutama kemarin-kemarin pas kemarau panas, cuaca panas tinggi gitu ya, aku suka konsumsi air putih tuh banyak banget bareng suami aku, jadi harus nyetok terus. Kayak biasanya juga kasih ke botol minuman gini biar lebih terukur sih. Per botol itu 600 ml. Nah itu sampai gorden depan tuh belum aku buka ya. Jadi tadi abis suami berangkat kerja, aku nyuci baju terus aku tiduran gitu rebahan. Jadi biar badannya lebih enakan gitu ya teman-teman. Karena sekarang juga lagi musim sakit, jadi teman-teman di sana juga harus jaga kondisi tubuh ya. Lanjut di sini sela-sela aktivitas juga aku mau refill minyak goreng karena ini udah lumayan mau habis. Jadi itu stokan minyak goreng yang kemarin masih ada nih yang Fortune. Mau aku isiin dulu. Jadi yang minyak goreng beli kemarin di Swalayan aku tunda sampai mungkin minggu besok kalinya. Minggu besok. Iya. Jadi teman-teman, untuk penggunaan minyak goreng di rumah aku itu sebulannya 4 liter. Jadi setiap minggunya tuh aku beli seliter. Ada yang nanya untuk konsumsi berasnya berapa. Sering aku share ya teman-teman, konsumsi berasnya 10 kilo per bulan. Jadi per minggunya aku beli yang kemasan 2,5 kilo. Ini aku mau bilang alasannya lagi, tapi mungkin untuk kakak yang di sana yang komen katanya bosen kalau aku bilang aku masih berdua. Tapi ini alasannya ya, karena pas sharing video belanja, karena entah itu belanja kebutuhan rumah tangga, entah itu belanja untuk dimang sayur gitu ya. Itu memang alasannya ini, belanjanya sedikit karena aku masih berdua di rumah. Nah ini juga aku spill kemarin tuh pas mudik dibawain pisang Ambon, belum matang sih tapi itu udah tua ya. Satu sisir sama yang aku hasil kebun sendiri, alhamdulillah. Pengennya sih aku bikin keripik teman-teman, karena kalau dibikin pisang goreng gak bakal habis nantinya ya kalau nunggu matang. Jadi pengen dibikin keripik tapi gak punya serutannya. Kira-kira kalau pisang dibikin keripik tapi dibikin kayak korek api gitu bisa juga kan ya. Kalau aku nanti nggak beli serutan keripiknya, aku mau iris kotak-kotak persegi panjang gitu ya biar kayak korek api. Rencananya sih nanti kalau udah tenaganya full terkumpul kembali, baru mungkin eksekusi buat kayak stokan cemilan di rumah aja biar lebih hemat. Nah ini cucian aku udah aku keringin semua, lumayan banyak, biasanya tuh nggak sampai segini cucian aku sekali ngegiling ya. Aku ngegiling pakaian biasanya 2 atau 3 hari sekali. Nah berhubung ini udah masuk musim hujan, jadi aku jemurnya di teras aja biar nggak terlalu
apa sih keseringan angkat jemuran ya, soalnya kalau di jemur di depan takutnya nanti tiba-tiba hujan harus lari-larian gitu, karena sekarang hujannya udah nggak bisa diprediksi, hampir nggak sore lagi sih turunnya, tapi siang seperti jam 1, jam 2 tuh kadang udah turun hujan gitu. Jadi aku jemurnya di sini aja karena ini udah dikeringin juga kan, jadi di sini pun tetap kering. Awal bulan kayaknya banyak yang semangat nih untuk memulai budgeting dan menabungnya, atau yang sedang memperbaiki dan menyemangati diri untuk kembali melakukan budgeting. Pokoknya yang semangat ya teman-teman, gak berasa juga ini mau masuk akhir tahun. Dari akhir tahun nanti tahun baru, pergantian tahun, dari sebulan tahun baru nanti masuk Januari, Februari, akhir udah masuk Ramadan. Kemarin banyak yang komen katanya tabungan Ramadan atau lebarannya banyak kepake ya, karena memang sekarang untuk nambah penghasilan lagi rada susah. Iya nih teman-teman, memang kondisinya secara menyeluruh seperti ini ya. Untuk teman-teman yang masih dijaga penghasilannya masih oke, masih stabil, harus banyak-banyak bersyukur karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang terkena dampak pelemahan ekonomi, terutama yang kehilangan pekerjaannya. Jadi yang misalnya sampai hari ini usahanya masih oke, bagus, penghasilannya stabil, harus benar-benar bersyukur nih, dan jangan lengah juga untuk tetap stay safe gitu ya, untuk tetap menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dana darurat, supaya saat kondisi tertentu menimpa kita itu keuangan masih aman gitu. Kita bisa membackup diri kita dengan tabungan yang kita punya tanpa harus mencari-cari hutangan di luar sana. Apalagi mungkin untuk sebagian orang yang memiliki tradisi, kalau misal Ramadan atau Lebaran itu kan kasih-kasih bingkisan ya, baik ke kerabat, keluarga, orang tua gitu. Pasti butuh persiapan yang lebih untuk dana Ramadan atau Lebaran tersebut. Kalau nggak disiapin jauh-jauh hari nanti bakalan kaget. Untuk sebagian orang yang memiliki THR sih mungkin masih aman ya. Tapi kadang-kadang juga THR itu kepake untuk kebutuhan keluarga pribadi ya. Mungkin untuk yang pada beli baju atau pakaian Lebaran, untuk anak-anak, angpau dan lain-lainnya. Jadi ya bener-bener nih memang antusias ya, aku juga kayak gak sabar gitu loh menanti Ramadan, pengen menjalani ibadah dengan lebih baik lagi, karena bener-bener yang namanya Ramadan itu kan setahun sekali, dan gak tahu kenapa ya setiap orang pasti memiliki kerinduan yang lebih pada bulan tersebut. Begitu juga dengan aku. Nah untuk Ramadan sendiri sih biasanya aku ada usaha ya yang harus ditekuni, jadinya juga butuh modal untuk itu. Tapi untuk budget kayak kasih bingkisan ke keluarga, insya Allah bisa terbackup dari hasil usaha musiman di bulan Ramadan tersebut, baik dari kue lebaran maupun parsel lebaran gitu. Alhamdulillah. Cuman ya PR-nya harus ada dana lebih awal nih untuk disiapin sebagai modal untuk beli bahan baku, terus juga untuk beli kayak bahan-bahan yang diperlukan, peralatan gitu ya teman-teman, karena kan tetap belinya lebih awal supaya stoknya masih tersedia, harganya juga belum terlalu mahal. Ya namanya ibu rumah tangga pasti obrolannya di sekitar itu ya. Kalau nggak bahan baku pada naik, kebutuhan rumah tangga bulanan, tagihan yang pada naik, keuangan dan lain-lain, pasti seperti itu. Dan juga pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah juga aku mau ngingetin sekali lagi untuk para ibu rumah tangga di sana, jaga kesehatan. Kalau misalnya capek, istirahat. Kalau misalnya banyak pikiran, coba untuk menenangkan diri ya. Karena yang namanya ibu rumah tangga itu sakit tidak sakit, sehat maupun lagi kurang sehat, yang namanya kewajiban itu tetap berjalan. Kayak tugas-tugas rumah tangga harus tetap kita kerjakan. Makanya ibu rumah tangga itu dituntut untuk senantiasa waras, sehat, happy gitu ya, supaya ya tugas-tugas keluarga nggak terbengkalai. Apalagi yang namanya tugas ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya, banyak sekali kalau mau dihitung atau dicatat secara detail. Belum ngurusin makanan, cucian, rumah, ngurusin anak, suami, belum lagi ngurusin budget rumah tangga yang harus diatur dengan sedemikian rupa supaya penghasilan yang ada bisa cukup. Belum lagi mikirin tabungan nih supaya nanti masa depan keluarga lebih aman, terjamin, ya kan? Semuanya tuh kepikiran gitu, terfikirkan secara otomatis. Secuek-cueknya ibu rumah tangga pasti berpikir seperti itu.
Jadi terus doakan, terus berdoa, mudah-mudahan rezeki yang diterima suami kita masing-masing itu lancar, berkah, tidak ada kendala apapun, pekerjaannya lancar, kesehatannya juga. Begitu pula dengan kita ya, semoga kita tetap istiqomah dalam mengatur budget rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Nah ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak keringetnya tuh pada keluar, agak keringet dingin juga sih, makanya aku pengen bikin mie rebus, banyak banget campurannya. Aku udah jarang banget makan mie instan ya teman-teman. Kadang-kadang mie instan habis kalau misal ada teman suami main ke rumah tapi malam gitu ya. Kalau misalnya lapar aku tawarin untuk bikin mie instan gitu. Nah jadi ini udah berapa minggu gitu nggak makan mie instan, pengen banget karena badannya kepengen yang seger gitu loh, biar fit lagi. Tapi tadi pagi udah sarapan nasi kok. Jadi ini mie rebus, aku tambahin tahu kulit, enak loh. Tambahin sayurnya ada kol, karang ada sawi, terus ada cabai juga, daun bawang, bakso dan juga telur. Ini nanti aku tuh nuang kuahnya kebanyakan, jadinya nanti aku tambahin sedikit kecap asin, tambahin saus sambal dan juga kecap manis biar lebih mantap, jadi nostalgia kayak zaman bikin mie rebus pas masih kecil dibikinin orang tua dulu. Karena aku juga harus tetap fit nih, banyak kegiatan, nanti sore juga harus masak lagi untuk menu makan malam. Jadinya kadang-kadang tuh aku suka di sela-sela kesibukan atau udah ngerjain tugas rumah tangga, ya udah makan, leyeh-leyeh, istirahat. Jangan lupa juga selipin tidur siang kalau sempet ya teman-teman, karena tidur siang itu penting banget buat jaga kondisi tubuh kita tetap bugar. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, khususnya untuk teman-teman di sana yang memang kondisinya sama seperti aku, ibu rumah tangga dengan penghasilan kecil, terus juga full time di rumah kegiatannya. Pokoknya kita harus tetap semangat, afirmasi positif. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.